Dari berbagai literatur yang ada, menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, Arab dan Persia. Selain berdagang, para pedagang Muslim tersebut juga berdakwah untuk mengenalkan agama Islam kepada penduduk lokal. Dikutip dari Sejarah Islam dan Umatnya Sampai Sekarang, penulis, Haji Zainal Abidin Ahmad, tahun 1979. Salah satu penguasa di Nusantara yang pertama memeluk agama Islam adalah Raja Sriwijaya yang bernama Sri Indrawarman. Pada awal abad ke-8, bangsa Persia Muslim, dan Muslim Arab banyak yang berkunjung di Sriwijaya untuk berniaga dengan penduduk lokal yang berdagang rempah-rempah. Lalu pada sekitar awal abad ke-8, orang-orang Persia Muslim mulai berdomisili di Sriwijaya akibat mengungsi dari kerusuhan Kanton. Dalam perkembang selanjutnya, pada sekitar tahun 717 Masehi, diberitakan ada sebanyak 35 kapal perang dari dinasti Umayyah dengan hadir di Sriwijaya. Hal ini semakin mempercepat perkembangan Islam di Sriwijaya, dikutip dari Sejarah Umat Islam penulis Profesor Dr. Hamka. Sehingga sangat dimungkinkan kehidupan di Sriwijaya adalah masyarakat sosial yang di dalamnya terdapat masyarakat Buddha dan Muslim sekaligus. Tercatat beberapa kali Raja Sriwijaya ini berkirim surat ke Khalifah Islam. Surat pertama dikirim kepada Muawiyah, dan surat kedua dikirim kepada Umar bin Abdul Aziz. Surat pertama ditemukan dalam lemari arsip Bani Umayyah oleh Abdul Malik bin Umar, yang disampaikan kepada Abu Yayub At-Sakofi, yang kemudian disampaikan lagi kepada Al-Haytham bin Adi. Yang mendengar surat itu, Lori Al-Haytham menceritakan kembali pendahuluan surat tersebut, dari Raba Al-Hind yang kandang binatangnya berisikan 1000 gajah, dan yang istana terbuat dari emas dan perak, yang dilayani putri raja-raja, dan yang memiliki 2 sungai besar yang mengairi pohon gaharu. Buzurg bin Syahriar Al-Ramhurmui pada tahun 1000 Masehi menulis sebuah kitab yang menggambarkan betapa di zaman keemasan kerajaan Sriwijaya sudah berdiri beberapa perkampungan Muslim. Perkampungan itu berdiri di dalam wilayah kekuasaan Sriwijaya. Hanya karena hubungan yang teramat baik dengan dunia Islam, Sriwijaya membolehkan warganya yang memeluk agama Islam hidup dalam damai dan memiliki perkampungannya sendiri di mana di dalamnya berlaku syariat Islam. Hubungan itu berlanjut hingga di masa kekuasaan Bani Umayyah dengan khalifahnya Umar bin Abdul Aziz pada tahun 717 sampai 720 Masehi. Ibnu Abdul Al-Rabi secara lebih lengkap memuat korespondensi antara Raja Sriwijaya Sri Indrawarman dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu. Salah satu isi suratnya berbunyi, dari Raja di Raja, Malik Al-Amlak, yang adalah keturunan 1000 raja, yang beristri juga 1000 raja, yang di dalam kandang binatangnya terdapat 1000 gajah, yang di wilayahnya terdapat 2 sungai yang mengairi pohon gaharunan harum, bumbu-bumbu wangian, pala, dan kapur barus yang semerbak wanginya hingga menjangkau jarak 12 mil. Kepada Raja Arab yang tidak menyekutukan Tuhan-Tuhan lain dengan Tuhan. Saya telah mengirimkan kepada Anda hadiah, yang sebenarnya merupakan hadiah yang tak begitu banyak, tetapi sekadar tanda persahabatan. Saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya dan menjelaskan kepada saya tentang hukum-hukumnya. Ini adalah surat dari Raja Sri Indrawarman kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang baru diangkat menggantikan Khalifah Sulaiman pada tahun 715 hingga 717 Masehi. Khalifah Sulaiman merupakan khalifah yang memerintahkan Tariq bin Ziyad membebaskan Spanyol. Pada masa kekuasaannya yang hanya selama 2 tahun, Khalifah Sulaiman telah memberangkatkan satu armada persahabatan berkekuatan 35 kapal perang dari Teluk Persia menuju pelabuhan Muara Sabak, Jambi, yang saat itu merupakan pelabuhan besar di dalam lingkungan kerajaan Sriwijaya. Armada tersebut transit di Gujarat dan juga di Perelak, Aceh, sebelum akhirnya memasuki pusat kerajaan Zabak atau Sribuza, Sriwijaya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz lalu mengutus salah seorang ulama terbaiknya untuk memperkenalkan Islam kepada Raja Sriwijaya, Sri Indrawarman, seperti yang diminta olehnya. Tatkala mengetahui segala hal tentang Islam, Raja Sriwijaya ini tertarik. Hatinya tersentuh hidayah. Pada tahun 718 Masehi, Sri Indrawarman akhirnya mengucap 2 kalimat syahadat. Sejak itu kerajaannya disebut orang sebagai Kerajaan Sribuza yang Islam. Tidak lama setelah Sri Indrawarman bersyahadat, pada tahun 726 Masehi, Pangeran Jaisima Putra dari Ratu Sima dari Kalingga, sekarang Jepara, Jawa Tengah, juga memeluk agama Islam.
Awal ceritanya Pangeran Jaisima masuk Islam pada tahun 674 Masehi semasa pemerintahan Khilafah Utsman bin Affan. Sang Khalifah mengirimkan utusannya Muawiyah bin Abu Sufyan ke tanah Jawa, Kalingga. Kalingga pada saat itu, dipimpin oleh seorang wanita, yang terkenal adil dan bijaksana bernama Ratu Sima. Dan hasil kunjungan duta Islam inilah Pangeran Jaisima, putra Ratu Sima dari Kalingga masuk Islam. Dikutip dari Sejarah Islam dan Umatnya Sampai Sekarang, penulis, Haji Zainal Abidin Ahmad, tahun 1979. Sedangkan pemeluk Islam pertama di Tanah Sunda, menurut pengamat sejarah Didi Effendiye, adalah seorang pangeran dari Tarumanegara, yang bernama Rakean Sancang. Rakean Sancang disebutkan hidup pada masa Imam Ali bin Abi Thalib. Rakean Sancang diceritakan, turut serta membantu Imam Ali dalam pertempuran menaklukkan Ciprus, Tripoli dan Afrika Utara. Selain itu Rakean Sancang serta ikut membangun kekuasaan Muslim di Iran, Afghanistan dan Sind pada tahun 644 hingga 650 Masehi. Wallahu a'lam bishawab.